Materi kita pada hari ini sekalian, ini adalah bagian berikutnya ya, dari 8M. 8M, pilar kuat mengimani Al-Quran. Ya, mengimani Al-Quran sebagai sebuah kata kunci agar Allah itu bisa angkat martabat kita. Dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yarfa'u. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat bihadzal kitabi dengan kitab Al-Quran ini aqwama beberapa kaum. Beberapa kaum. Masya Allah. Ini kata Nabi mengangkat. Caranya apa? Kata kuncinya adalah mengimani Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ayat sebelumnya, hudallil muttaqin. Kalau jadi Al-Quran sebagai hidayahnya, nanti terantar menjadi orang terbaik sebagai muttaqin. Ini prakteknya ini. Nanti hasilnya, ulaika ala hudamir rabbihim, dapat hidayah Tuhannya, dan hasilnya, wa ulaika humul muflihun. Menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Oke. Kita belajar bagaimana caranya itu mempraktekkan ini iman kepada Al-Quran. Ya, biar mudah kita ingat, kita coba memperincikan iman di hati, iman di lisan, iman di badan, iman di badan. Oke. Dengan ungkapan 8M, kan? Membenarkan Al-Quran. Atau bisa diulang, bisa pikir, masih ingat nggak 8M urutannya? Ini seharusnya di luar kepala ini urutannya nih. 8 M Ustaz ya. 8M. Pertama, meyakini bahwasanya Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kalau bahasa kita, Ustaz, kalau bahasa kita membenarkan, tasdik kan? Tasdik. Membenarkan bahasa kita. ya membenarkan. Ya. Ya, oke. Kemudian Dua, eh, mempelajari Ustaz. mempelajari kan? Dari membenarkan terus pindah ke mempelajari. Nah, Yang Ustaz. ketiga, Yang ketiga, menghafal. bukan, belum sebelumnya lagi. Oh, Mentadaburi, Ustaz. mau mentadaburi. Jadi belajar baca, belajar paham. Saya belajar tadabur. Atasnya apa? Bisa mentadaburi dalam semua keadaan. Sekarang baru prakteknya apa? Yang keempat, mendengarkan dengan tadabur. Ya kan? Itu. Jadi karena kita belajar tadabur, ya, akhirnya apa? Bisa mendengarkan dengan tadabur. Karena kita belajar tadabur, bisa baca dengan tadabur. Karena kita belajar tadabur, bisa mengamalkan keluar itu ayatnya, ya, tadabur. Karena kita belajar tadabur, kita berdakwah, kita tahu itu ayat-ayatnya. Ya gitu. Itu Ustaz. Itu urutannya. Nah, yang keempat, ini yang sudah kita pelajari pekan lalu. Pekan lalu yaitu mendengarkan Al-Quran dengan tadabbur. Ya. Dengan dalilnya dan bagaimana butuh prakteknya itu kan. Praktek pengkondisian diri untuk bisa mendengarkan Al-Quran dengan tadabbur. Dimana sangat terasa ya, ini belum menjadi perhatian banyak orang ini. Ya. Padahal Allah kondisikan orang itu sudah punya ya saat untuk bisa mendengarkan Al-Quran. Cuma nggak disiapkan ya untuk mendengarkan Al-Quran dengan tadabbur dan penuh perhatian. Ya, dalam sholat fardu, ya kan? Ada subuh, ada maghrib, ada isya. Itu kan dikerasakan bacaannya. Berarti orang mendengarkan. Padahal ini efeknya sangat besar untuk perubahan ini. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. La'alakum turhamun. Ya, kita udah bicara beberapa hal ya. Bagaimana mendengarkan itu luar biasa manfaatnya. Dan itu mendengarkan mengerikan. Ya, mengerikan apa? Kalau yang baca itu orang-orang yang bacanya dengan apa? Dengan tadabur, dengan benar, dengan penghayatan. Karena nanti kalau ada orang-orang yang lewat di situ, mungkin awalnya nggak niat, ya, Zafikrul, nggak niat mendengarkan. Tapi karena dia lewat, dia dengarkan, akhirnya bisa berubah, bahkan bisa merubah hidupnya.
Ya, kita sebutin ceritanya kan? Siapa? Ceritanya jin. Ceritanya jin. Siapa lagi ceritanya ulama itu yang mau mencuri kan? Gitu. Oke, sekalian. Ini contoh-contoh. Bukan perubahan daripada mendengarkan. Termasuk itu yang unik sekalian, ikut sekalian. Waktu kisahnya hijrahnya siapa Nabi itu? Hijrah Nabi. Oke, sebelum mau hijrah ya. Ada fase apa? Hijrah pertama ke Habasyah. Ke Habasyah. Ya. Karena tekanan itu sampai apa? Nabi itu mengarahkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Termasuk siapa? Mengarahkan sahabat tercinta itu. Abu Bakar Siddiq untuk hijrah ke Habasyah. Oh, ini panjang ceritanya nih. Ya. Tapi intinya dia keluar. Oke. Di tengah jalan ketemu dengan orang kafir Mekah. Tapi yang bagus, yang baik. Kenapa kamu? Ya, kaumku itu mengusirku. Oh, nggak boleh. Kamu nggak boleh keluar. Kamu orang baik. Saya jamin. Itu ceritanya. Saya jamin. Akhirnya ini orang ini mendatangi para pembesar. Siapa pembesar? Quraisy di Mekah. Ini orangnya nggak boleh ini, nggak boleh dikeluarkan nih, nggak boleh. Harus di sini. Ya, akhirnya apa mereka sepakat? Boleh kalau begitu boleh. Dengan satu syarat apa? Kalau dia mau baca Quran, mau sholat, mau mau tauhid, dia mau baca Quran, dia mau sholat, terserah dia. Tapi nggak boleh dakwah-dakwah. Di rumah dia aja. Di rumah dia saja. Deal? Oke deal. Saya ngomong sama Abu Bakar. Gitu kan? Ngomong. Udah, kamu nggak diganggu. Tapi saja apa? Udah. Ya penting di rumah kamu aja. Kalau mau doa di sana aja kepada Allah. Kalau mau ngaji di sana aja. Kalau mau sholat di sana aja. Ya. Jangan aja yang lain. Kira-kira begitu. Setuju? Setuju. Udah akhirnya udah. Akhirnya Abu Bakar apa? Ibadah di rumahnya. Di rumahnya. Tapi ya kan itu rumah kan ya tempatnya orang kumpul-kumpul, tempatnya orang makan, macam-macam aktivitas. Nah kemudian biar bisa fokus, muncul ide Sofikrol. Apa idenya? Dari Abu Bakar, oh kan saya punya halaman rumah, agak luas itu. Nah, maka saya mau bangun apa? Masjid, musola kecil di situ. Yang saya khususkan untuk ibadah kepada Allah. Ya. Maka Abu Bakar mulai membangun masjid. Ya, musola kecil. Di mana? Di depan rumahnya itu. Dan itu apa? Semakin mendekat ke jalan poros. Ke jalan poros yang utama itu. Orang lalu lalang. Baca-baca. Apa yang terjadi? Nah, itu kan jalan dilewati oleh orang-orang. Terutama dilewati oleh para perempuan-perempuan musyrikin. Dan anak-anak kecil musyrikin itu yang sudah mumayyiz. Ternyata itu membuat mereka terpesona dengan bacaannya. Itu apa itu? Ya, eh, Ibu, apa itu? Apa itu yang dibaca oleh apa Abu Bakar di rumahnya itu? Pulang, lapor sama orang tuanya, sama bapaknya. Nah, kan keseringan itu. Akhirnya mereka komplain tuh. Komplain sama sama temannya itu Abu Bakar. Ah, ini nggak bisa nih. Kenapa? Anak kita itu semua pada ini, pada tajub dengannya. Istri kita pada tajub dengan bacanya siapa? Abu Bakar Siddiq. Bayangkan. Minta jangan meneruskan itu berbahaya. Nah ini contoh, contoh ya. Ketika dibaca dengan baik dan benar, dengan penuh tadabbur, ada orang-orang yang mendengarkan itu, yang apa? Yang terpesona, yang terkagum-kagum dengannya itu. Dan itu kalau kagum itu kalau nggak ada penghalang itu, ah, bisa untuk mereka itu berubah dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ceritanya Umar bin Khattab masuk Islam, kenapa itu? Ya, setelah menzolimi keluarganya itu. Ya. Tapi ketika dibacakan ayat Allah kepada beliau, didengarkan itu maknanya, nah itu menjadi pintu. Kemudian dia itu berubah menjadi muslim. Maka menjadi muslim yang sangat kuat membela Islam ini. Sekalian. Nah ini sekalian apa hal yang kita sampaikan sebelumnya punya pesan. Ayo kan kondisikan diri kita untuk bisa mendengarkan Al-Quran dengan baik. Ya, baik. Sholat berjamaah. Ya.
Termasuk kalau kita baca Quran sendiri, Ustaz Fauzan. Itu kalau kita baca kan sebenarnya dua itu. Kita membaca, ya, dan kita mendengarkan. Betul nggak, Ustaz Fauzan? Betul nggak, Ustaz Bilal? Kita membaca kan, tapi kita mendengarkan suara kita sendiri. Ah, makanya kalau kita baca Quran, tapi baca dengan tenang, dengan bagus. Karena yang pertama kali mendengarkan itu baca adalah kita sendiri. Kita sendiri. Dan itu yang membuat kita bisa berubah. Bukan karena bacaannya itu. Tapi karena kita baca, kita dengarkan, maka berkumpul itu antara perkataan dan pendengaran sampai ke hati dan bisa merubah dalam bentuk pengamalan. Oke, nah, ini bagian keempat. Makanya setelah mendengar keselian ada sambungannya. Apa, Akhi? Yang kelima yaitu membaca Al-Quran, tetapi membacanya dengan tadabbur. Membacanya dengan tadabbur. Bedanya apa, Ustaz? Kalau kita mendengarkan, kita nggak membaca. Ya kan? Tapi kalau kita membaca, sekaligus kita mendengarkan. Betul nggak, Ustaz Fauzan? Ya kan? Jadi kalau antum itu baca Quran, berarti apa? Dapat dua sekaligus lagi. Dapat dua itu. Bahkan dapat tiga. Dapat tiga. Ya. Bahkan dapat empat. Empat. Apa dapatnya? Kita membacanya satu, kita mendengarkannya dua, kita bisa sekali membenarkan isinya tiga, terus kita apa? Kita mentadaburnya empat. Jadi satu aktivitas itu ini bisa merangkum empat, ya, empat pilar keimanan bersamaan. Membacanya, kita membacanya, kita mendengarkannya, kita membenarkan Al-Quran yang kita baca tadi, dan kita mentadabur akan maknanya. Masya Allah, empat sekaligus itu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk, ya. Bagaimana pentingnya itu membaca Quran. Tapi sekarang beda, ya. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ya. Masya Allah. Ya, apa tuh bahasa Arabnya? Bisa kiroah, ikro. Bisa tilawah, utslu. Ya. Itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan buat apa? Buat perintah membaca. Membaca Al-Quran. Dikemuliakan. Eh, membaca Al-Quran pakai hafalan. Ya, kalau orang itu nggak bisa membaca secara langsung, kayak Nabi kan dia nggak bisa baca langsung. Ya. Atau membaca itu memang ada teksnya, ada Al-Qurannya itu. Ada Al-Qurannya, ada mushafnya. Tapi intinya ya, Masya Allah, yang namanya membaca Quran yang tadabbur itu hal yang sangat luar biasa. Perlu menjadi perhatian kita. Nah, Allah menyebut kesalian banyak sekali ya, banyak sekali ayat-ayat tentang bagaimana pentingnya ya membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Tentu kalau kalau mau baca Quran dengan bagus, nah itu kan ada tahapannya, Zat. Ada tahapannya. Lihat apa? Berawal dari membenarkan dia sebagai wahyu, itu harus ada. Kalau nggak ada, orang bisa membaca. Dari membenarkan, muncul semangat belajar, mempelajari. Nah, apa? Mempelajari bagaimana caranya membaca dengan benar. Kan? Nah, kan? Pakai pakai ikro, pakai dirosa, pakai umi, paling dasar. Itu baru bagian dasar. Lalu apa? Belajar untuk bisa mentahsin bacaannya. Namanya belajar tajwid, belajar tahsin. Nah, itu materinya mulai mulai lebih detail kan? Makhrajnya bagaimana, sifat hurufnya bagaimana. Nah, itu nggak terlalu menonjol kalau belajar di Rosa, kalau belajar ikut nggak terlalu menonjol. Saya mulai diperkenalkan lebih detail, apa? Lebih detail tentang tentang bacaan. Apalagi Aki, panjang pendeknya bagaimana, tebal tipisnya bagaimana, ya, dan seterusnya. Apa tujuannya? Agar nanti ketika praktik baca Quran, nah, membacanya dengan benar, seperti yang Allah ajarkan. Terus, karena belajar belajar tadabbur, hasilnya apa? Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Dan itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan.
menjadi pribadi yang membaca Al-Quran, tapi sudah beda. Sudah beda. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Karena itu Al-Quran mengandung dua itu. Mengandung dua. Mengandung lafaz. Lafaz-lafaznya. Dan mengandung makna. Dan mengandung makna. Lafaznya itu harus dibaca dengan benar. Dengan benar. Ya. Dan maknanya itu harus ditadaburi. Agar kemudian bisa berpindah kepada sebuah pengamalan. Makanya Masya Allah, ya, ini agama luar biasa ya. Bagaimana menekan kepada kita untuk banyak membaca Al-Quran. Tapi bacanya itu dengan tadabbur. Ya. Sebenarnya yang namanya itu membaca Quran dan tadabbur, Ustaz Fikrun, ya, itu bukan hanya arahan untuk umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata membaca kitab itu dengan tadabbur itu adalah arahan yang juga telah disampaikan kepada orang-orang dari umat-umat sebelumnya. Umatnya Nabi Musa dengan Tauratnya, umatnya Nabi Isa dengan Injilnya, ya, disuruh baca Al-Quran itu, ya kan dihafal itu, dibaca, tapi baca dengan apa? Dengan sebenar-benar membaca. Nah, ini ayat kemudian ini keadaan kemudian diabadikan dalam Al-Quran, ya, dan diturun kepada Nabi buat arahan, wahai Nabi, kamu juga seharusnya seperti mereka, ya, seperti orang-orang ahli kitab itu yang sebenarnya. Contohnya yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Al-Baqarah 121. Bagi ikhwah yang nggak ada kendala masalah videonya, bisa ditampakkan. Kalau yang punya uzur nggak apa-apa. Ya. Ahmad Soleh, Ustaz Asif sudah ada ya. Ustaz Fauzan. Oke. Sudah jumpa semuanya? Al-Baqarah 121. Coba dibaca Ustaz Fikron, suaranya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Masya Allah. Mananya Ustaz? Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Iya kan? Ini asalnya buat sebelumnya, tapi diabadikan Al-Quran. Agar orang-orang belakangan pun seperti begitu. Kalau mereka diberikan kitab oleh Allah. Dan iya, kita ini Masya Allah pun telah diberikan kitab kepada kita, itu Al-Quran. Kata Allah tentang orang Yahudi Nasrani itu, allazina atainahumul kitaba. Orang-orang yang kami Allah telah memberikan kepada kitab, kitab Taurat, kitab Injil, ya. Itu yatslunahu, ya. Mereka tilawah, ya kan tilawah. Yatslunahu, mereka tilawah kitab ini, ya, tapi hakko tilawati, ya, dengan sebenar-benarnya tilawah. Coba kita coba kita pikirkan itu bagaimana caranya ya? Baca Taurat, baca Injil itu dengan pengetahuan. Dibaca? Enggak. Dibaca teksnya, kan? Diperhatikan makna-maknanya. Oh, ada info kenabian, kan? Sembilan. Ada info kenabian. Akan datang nabi berikutnya ini, ya, namanya itu Ahmad, ini ciri-cirinya, ini tempatnya, itu disebutkan itu, ya, sebutkan ini perbuatannya, dia itu nggak terima sedekah, dia itu ini, ya kan, itu isi cirinya itu. Oke, pindah, ya, mereka baca, mereka perhatikan semua sebut. Kata Allah apa?
Ini sifat mereka. Akhirnya ulaika yu'minuna bihi. Mereka beriman kepadanya, percaya ini info benar, ya. Dan bukan cuma percaya, apa? Sampai mencari informasi, ya, tentang tempatnya di mana itu Nabi akan datang itu. Mau praktekkan? Ya. Akhirnya orang Yahudi itu, ya, tinggalkan kampung halamannya itu kan, ya macam-macam itu, ya. Kemana? Ini kasih kuat tempatnya itu di Madinah. Di Madinah. Oh, Madinah. Ini kan negerinya orang-orang Arab ini. Ustaz Bilal. Ya, bukan negerinya orang-orang Yahudi. Negerinya orang Arab. Itu orang Arab dari keturunan siapa? Nabi Nabi eh, Ismail. Nabi Ismail. Kita ini Nabi Ishak, Bani Israel. Tapi kok tempatnya di sana ya? Oh, kayak turun di sana nanti. Dari kita. Dari anak keturunan kita itu muncul di sana. Kayak gitu. Akhirnya apa? Mereka pada hijrah itu, pada hijrah dari kampungnya itu mendatangi apa negeri Madinah. Nah, tinggal di sana ya udah kenalan sama orang-orang Arab. Akhirnya apa? Bersekutu, bersekutu dengan orang Arab. Tapi kan orang Yahudi macam-macam ya. Ada Yahudi suku A, B, C. Ya namanya hidup itu apa? A dunianya. Akhirnya ada kesepakatan. Yahudi suku A punya sekutu Arab suku A. Yahudi suku B punya sekutu apa Arab suku B. Begitu. Ya, gitu. Eh, terjadi apa? Karena perang. Perang di antara mereka. Itu yang terjadi. Ya. Tapi orang Yahudi itu kan berbangga. Nanti kalau kita perang, apa? Kami punya pemimpin. Yang akan pimpin kami itu menang kepada kalian. Nah, itu dibanding Al-Quran. Kan? Yastaftihuna ala allazina kafaru. Mereka minta kemenangan lalu kalian. Siapa lagi yang tahu info kenabian? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Iya. Kalau ini kayak ini orang Nasrani, ya, bukan Yahudi. Itu dia belajar kitabnya, tahu belajar kitabnya itu, ngerti, ya. Dia tanya-tanya sama para pendeta, kemana? Ah, di sana itu di Madinah itu, info di Madinah. Makanya apa dia buat? Dia bersedia menjadi budak, Ustaz Fikr. Jadi budak dia itu, jadi budak agar apa? Agar bisa dibawa menuju kemana? Ke Madinah. Sampai kemudian di sanalah kemudian tumbuh, ah, dia ketemu orang ciri-cirinya itu, ciri-cirinya dites dengan sedekah nggak terima dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dia beriman kepada. Ini contoh-contoh siapa? Orang-orang yang Allah berikan kitab Taurat kepada mereka, Injil kepada mereka. Mereka membacanya sebenar-benar baca, ngerti itu. Akhirnya mereka beriman kepada. Ya. Orang Yahudi masuk Islam. Orang Nasrani masuk Islam sama Nabi. Kenapa? Karena ini, kata Allah. Yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya, tapi bukan cuma sekedar membaca. Ya, membacanya dengan tadabbur, dengan penuh perhatian. Kemudian ketika momentumnya, mereka mempraktekannya. Ya, inilah iman muncul. Inilah iman muncul. Dan ketika beriman, disitulah ada keberuntungan. Tapi ketika kekafiran, disitulah ada kerugian. Kata Allah, wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang kafir kepada nabi ini, kepada Al-Qur'an ini, ya, maka faulaika humul khasirun. Mereka sungguh, mereka sungguh adalah orang-orang yang merugi. Wan, coba kita pikirkan, kita bayangkan kenapa ini ayat diabadikan. Karena kan ternyata sama, ya. Lewat Rasulnya kita alhamdulillah diberikan kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an, ya. Maka semestinya kita ini sebagai umatnya itu yatlunahu haqqa tilawati. Kita membaca ini Al-Quran yang sebenar-benar membaca. Membacanya bukan cuma sekedar di lisan. Lisan. Perbaiki lafaz-lafaznya. Tidak. Tetapi juga membacanya dengan menghadirkan pikiran. Menghadirkan hati. Ya. Lalu memunculkan yu'minuna bihi, komitmen untuk mau beriman dengannya. Komitmen untuk mau mengamalkan isinya itu. Dan kalau kita nggak mengamalkan itu perasaan nggak enak.
Kenapa nggak sholat malam ya? Kenapa nggak berdakwah ya? Kenapa nggak bau sama orang tua ya? Itu kemana? Ya, itu udah bagus itu. Itu udah bagus. Ada perasaan resah karena sudah ngerti, ya, tapi belum bisa maksimal mengamalkannya. Ya, ini penting ya. Allah memuji Ustaz Bilal. Jiwa-jiwa yang begini resah. Ya, bukan Allah berbangga dan bersumpah dengan jiwa-jiwa yang resah seperti begini. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku Allah bersumpah. Dengan siapa? Dengan nafs. Jiwa-jiwa yang lawamah yang banyak mencela. Kenapa ya sudah ngerti nggak mengamalkan? Kenapa ya belum paham Al-Quran? Akhirnya mau belajar paham. Kenapa sudah paham tapi nggak mengamalkan? Perasaan resah. Yang kemudian apa? Kemudian harus kuatkan hatinya nih. Buat apa? Buat mengamalkan. Mengamalkan. Kenapa ya sudah baca ada perintah masalah dakwah? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ya, apalagi itu kan? Macam-macam masalah. Tapi kenapa ya belum belum bergerak ini? Ya, ada program GSD dibantu, ada program jamaah masjid dibantu. Tapi kenapa belum bergerak ya? Nah, ini sekalian ada contoh-contoh bagaimana kita perlu menghadirkan apa yang namanya itu eh, tilawah dengan penuh tadabbur. Efeknya ada beriman kepadanya. Ikhsari muliakan, eh, manfaat lain dari tilawah ini adalah dia bisa mendatangkan banyak sekali kebaikan. Banyak sekali kebaikan. Di antaranya yang Allah detailkan ya, itu di surat Fatir. Surat Fatir ayat 29 dan 30. Ini udah menggabungkan antara apa? Antara membaca dengan praktik beberapa hasil dari bacaan. Ya, membaca Al-Quran dengan apa? Dengan berapa praktek pengamalan dari isi Al-Quran. Coba dibuka. Ya, surat Fatir ayat 29 dan ayat yang ke 30. Surat Fatir surat berapa? Surat Fatir surat 35, ya kan? Coba sembilan baca sembilan. Surat 35 ayat yang ke 29. Jumpa 9 Ayat berapa Ustaz? ayat 29 dan 30. 29 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Masya Allah. Kan, Bu? Wah, ini efeknya apa? Efeknya manfaat dunia akhirat, Ustaz Bilal. Manfaat dunia akhirat. Allah mengatakan, innalladzina, orang-orang yang punya aktivitas. Apa satu? Yatsluna kitab Allah. Ya, yatsluna tilawah. Itu apa? Dua tilawahnya itu. Dengan lisannya oke bacaannya dan dengan hatinya mentadaburi. Ya, ngerti, ngerti. Ya, kenapa? Karena yang mereka bayar kitabullah. Bukan kitab biasa ini. Kitab Allah yang punya langit dan bumi, Rabbul Alamin.
Allah yang Rahman Rahim, yang sempurna rahmatnya itu. Maka mereka baca dengan benar. Oh, tahu isinya? Tahu isinya? Apa isinya? Ada sholatnya yang ditegakkan, ada infaknya yang diberikan, bisa terang-terangan, bisa diam-diam, ya. Maka mereka kemudian mengamalkannya. Nah, makanya masuk ya contoh amalannya yang utama amalan sholat. Kata Allah, wa aqamus sholata. Dan kemudian mereka itu mempraktikannya dalam bentuk mendirikan sholat. Ya. Mereka tahu sholat itu bukan dikerjakan sebilal, bukan dikerjakan tapi didirikan. Apa itu didirikan? Ustaz Asri. Mendirikan sholat. Itu harus dua itu. Satu apa? Zohirnya seperti cara Nabi. Ya. Rukun-rukunnya, wajib, rukun-rukun sholat, syarat sholat, menghadap kiblat, harus suci dan seterusnya. Itu baru yang zohir. Cara sholatnya, angkat tangannya, rukunya, sujudnya, bagaimana, baca itu baru yang zohir. Tapi itu kan baru zohir. Ada yang kedua, apa? Yang batin. Apa itu? Itulah hudurul qalbi, menghadirkan hati. Wa tadabburu ma yaquluhu wa ma yaf'aluhu. Bisa mentadabburi, bisa menghayati setiap perkataan yang diucapkan. Demikian pula gerakan yang dilakukan. Kenapa Allahu Akbar? Ucapannya Allahu Akbar dengan lafaznya, dengan maknanya, dan pakai angkat tangan lagi. Kenapa ruku? Kenapa pakai ruku? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Dipuji, Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhanku, ya, untukmu segala pujian. Sujud lagi, ya. Sujud lagi, ya. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma rabbana Allahumma ghafirli. Berdoa di situ. Tadabbur. Ya. Jadi bukan melaksanakan mendirikan, begitu modelnya. Praktek. Lalu dikasih harta oleh Allah, kemudian yunfikun, ya. Mereka itu anfaku, mereka berinfak. Mimma rozaqnahum, dari rezeki yang kami telah berikan kepada mereka. Dapat duit, macam-macam sumbernya itu. Duit dikasih, dikasih kan? Atau duit karena jasa kerja kita, kerja urus MPG, kan? Kerja urus dakwah, dikasih itu kan? Ada yang karena sudah janjian, atau memang dikasih apa tanpa janji, tanpa kesepakatan. Kerja jadi guru, ya nggak ada kesepakatan. Kalau ngajar ini dikasih amplop dengan isinya, nggak ada. Tapi dikasih, atau kesepakatan. Nanti kalau ustaz ngajar itu dikasih apa, jasa begini, kan? Intinya apa? Dapat itu rezeki, mereka itu anfaku, mereka berinfak dari rezeki yang kami Allah sudah berikan kepada mereka. Mereka menikmati untuk dunia dia. Dipakai jalan-jalan, dipakai makan, dipakai keluarga. Tapi diinfakkan untuk yang lain. Sirron, apakah diam-diam, atau kealania diam, atau terang-terangan. Ini uangku ini, ya 100.000. Buat apa nih? Buat infak komitmen tarbiyah. Ya, ini apa nih? Untuk bangun masjid. Terang-terangan atau diam-diam. Orang nggak tahu, dia transfer. Kata Allah, yang begini modelnya, masya Allah, yang ada tilawahnya, ada contoh praktek yang besar, sholatnya, ada contoh praktek dengan hartanya, dengan infaknya. Ketika mereka buat, apa yang mereka bayangkan, mereka harapkan, yarjun, mereka mengharapkan tijaro, bisnis, ya. Tapi bisnisnya bisa dengan Allah, bisnis yang lan tabur, tidak akan ada rugi-ruginya, nggak ada rugi-ruginya. Nah, itu perbuatan mereka begitu. Dan itu perasaan mereka begitu. Kata Allah akhirnya, liyuwaffiyahum ujurahum. Hasilnya apa? Agar ada efeknya. Agar Allah itu menyempurnakan, Masya Allah. Menyempurnakan untuk mereka ujurahum. Apa itu? Ujur itu pahalanya, balasannya. Kan ajarun, pahala, balasan. Ujroh, asli kan ujroh. Itu yang balasan. Tapi siapa yang sempurnakan? Bukan manusia, tapi Allah Rabbul Alamin. Allah yang sempurna Rahman Rahimnya,
yang akan liyuwaffiyahum ujurahum. Yang akan menyempurnakan bagi mereka itu balasan untuk mereka. Dan bukan cuma itu, ya. Bukan cuma itu. Berapa lama sholatnya? Berapa banyak infaknya? Ya, ya sudah ketahuan waktunya kan? Sudah ketahuan, ketahuan itu banyaknya. Tapi kata Allah, kalau dia itu ikhlas mengharapkan bisa dengan Allah, maka yang kedua, wa yazidahum min fadli. Wa yazidahum min fadli. Allah akan menambahkan kepada mereka sebagian pada karunia-karunia Allah. Nah, ini kesannya duniawi ini. Tambah rezekinya sifatnya duniawi. Ya, tambah apanya? Tambah duitnya, fisiknya, tambah kesehatannya, tambah baik hidupnya, tambah aman negerinya. Sekian. Ya, kata Allah, innahu ghafurur syakur. Sungguh Allah itu maha maha pengampun. Demikian pula maha syakur, maha mensyukuri. Mensyukuri setiap apa yang kita perbuat karena Allah. Karena Allah. Para ikhwan yang Allah muliakan, nah ini adalah eh, beberapa contoh-contoh dalil. Dalil yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Yang tujuannya adalah memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi bahagian orang-orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kemudian berpindah dalam bentuk mempraktikkan untuk pribadi kita dan kemudian mendakwakannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian, ini yang ingin saya sampaikan pada hari ini ya sebagai pengingat untuk saya pribadi, anak pribadi demikian pula ikhwan sekalian. Harapan kita ya kita bisa memperkuat sisi tilawah ini ya. Ya. Coba kalau baca Quran mulai atur saat baca ya ada target untuk bisa hatam Quran itu wajar ya. Ada waktunya kita tentukan sendiri kan. Tapi mulai beda bacanya. Baca dengan tenang. Baguskan lafaznya, baguskan maknanya. Kalau belum bisa maksimal, belajar untuk bisa bagus baca Al-Qur'annya. Ikut kelas tajwid, kelas tahsin, ya. Ikut kelas bisa paham Al-Qur'an. Agar ketika prakteknya itu bisa lebih maksimal. Bisa lebih maksimal. Insya Allah. Lalu kalau muncul pemahamannya, bangun komitmen. Bangun komitmen untuk bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berharap dan itu ya semakin lama semakin berkah hidup yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Mungkin begitu Ustaz yang saya sampaikan hari ini ya. Nanti pekan depan kita punya materi sambungan ya tentang berapa lama itu orang itu baca Quran sampai hatam. Berapa lama orang baca Quran sampai hatam. Ya. Dan kalau dia hatam, apa yang perlu diperhatikan agar bisa hatam Al-Quran dibacanya, tapi ada faktor lain yang perlu dihadirkan ketika baca Quran sampai hatam itu. Wallahu taala alam. Demikian Ustaz dan Ana. Mungkin dari penyampaian ada faedah-faedah yang didapatkan atau tambahan. Kita mau ikut bisa menyampaikan juga ya. Eh, kita mulai ya, izinnya dari Sebilal ya. Mungkin bisa menyampaikan Sebilal berapa faedah-faedah. Tafadhol Sebilal. Ustaz. Tafadhol Sebilal. Jazakumullah khairan. Ya, salah satu faedah penting yang Anda dapatkan dari nasihat dari Ustaz tadi ya, bahwa kita selalu dimotivasi, diberikan target untuk selalu naik level ya, dalam khususnya naik level dalam interaksi kita terhadap Al-Quran. Yang level dari mulai tidak sekedar membacanya, tapi bagaimana membaca, menikmati bacaan, kemudian juga menyelami makna-maknanya. Hingga akhirnya salah satu faedah yang akan kita dapatkan diantaranya bahwa orang-orang yang selalu membaca Al-Quran tentu dengan membaca dan juga mengambil faedah yang banyak, kemudian membuahkan pengamalan dengan mendirikan sholat, berinfak, dan juga amal-amal yang lain. Ta'ala tidak akan pernah rugi, pasti untung. Ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan usaha-usaha duniawi, ya kita melihat
tidak ada perniagaan duniawi yang memberikan jaminan keberuntungan 100% gitu ya. Apapun itu, mau perdagangan, pertanian, peternakan, atau apapun ya. Satu-satunya usaha, satu-satunya perniagaan, satu-satunya bisnis yang jaminannya 100% dan yang menjamin tilawah Al-Quran dan juga mengamalkan isinya. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan. Ya Ustaz, jazakumullah khairan. Mungkin dari ikhwan yang lain, Ustaz Fikrul mungkin Fikrul? Ustaz Fikrul? Ada Ustaz Fikrul? Lagi bergeser ya. Ya, Ustaz Fauzan, Ustaz Fauzan, ada yang bisa disampaikan Ustaz? Silakan kalau ada yang mau sampaikan dari faedah, tambahan-tambahan atau yang lain, dipersilakan. Cukup Ustaz, insyaallah Ustaz. Nyimak Ustaz. Apa yang mau disampaikan Ustaz? Cukup yang mana? Ya. Ayo Ustaz Fauzan, kita mendengarkan dari antum. Yang mana yang cukupnya Ustaz? Ini tentang Ustaz, cukup yang untuk tadaburnya Ustaz, insyaallah. Bagaimana kita menunaikan haknya tadi tentang tadabur Ustaz. Oke, syukran ya. Alhamdulillah. Oke. Ya, jadi memang Iko bisa menangkap ya pada kunci yang dari mata kita ini insya Allah Ta'ala. Baik, sekalian ada hal-hal yang mau sampaikan untuk kita di hal kita ini. Ya, pertama Ana mau ingatkan ya, pertama mau ingatkan, saya harap Iko semua bisa berdoa kepada Allah ya, agar Allah kasih kemudahan ini ya dan berikan keberkahan kepada kebersamaan kita ini, Masya Allah, di lembaga kita ini. Ya. Ini wasilah ya, yang kita berharap bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ya betul di sana ada unsur waktu-waktu yang diambil, ada berat-berat yang dirasakan. Tapi itu adalah sebuah jalan yang kita butuhkan, kita selewati agar bisa mendapatkan ridho Allah yang lebih besar. Ya, ya kita akan tampil berbeda karena kita memahami ya ini hal yang perlu kita ambil untuk bisa mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Ya, dengan program-program yang direncanakan, sekalian dengan kegiatan yang disiapkan, ini mohon bisa terus bisa diperkuat. Termasuk rencana kita, Ki, untuk bisa mengadakan musyawarah besar. Ya, musyawarah besar untuk muktamar. Ini bukan perkara biasa, ini adalah bagian praktek. Wa amruhum syura bainahum. Ya, perkara mereka itu dimusyawarahkan di antara mereka. Bahkan perintah Allah wa syawirhum fil amr. Nabi saya diperintahkan untuk bermusyawarah dengan mereka para sahabat itu. Ya, kan gitu. Nah, ini adalah bagian daripada musyawarah yang kita siapkan ya untuk bisa sampai kepada kemanfaatan yang lebih besar, kemanfaatan yang lebih besar. Muktamar 5 tahun sekali ya. Alhamdulillah proses setelah kita lewati sebagiannya dan telah diputuskan waktunya kan mulai tanggal 21 itu. Tanggal 21 Agustus ya sampai tanggal berapa tuh? 21, 22, 23, 24 ya. Tanggal 24 ya. Jumat, Sabtu, Senin kalau saya terakhir. Senin ya, terakhir. Dan nanti akan ada acara apa? Acara di Istiqlal, berupa tabligh akbar dan juga pengukuhan guru Al-Quran Wahid Islamiyah ya. Targetnya 10 orang. 10 orang pendaftar di kegiatan tersebut ya. Nah, kami sih berharap ikut pertama yang jadi pengurus dan diharapkan bisa hadir bisa memastikan ya bisa membantu para ikhwah-ikhwah pengurus itu untuk bisa diingatkan Ustaz Asri ya untuk apa mengisi link pendaftaran sebagai peserta muktamar itu yang pertama ya karena mau dipastikan berapa yang siap hadir secara offline khususnya dan juga secara online. Yang kedua adalah memang kita berharap ikhwah bisa maksimalkan selain bisa eh, menggerakkan ikhwah-ikhwah kita yang enggak hadir muktamar secara langsung itu untuk juga bisa ke Jakarta menghadir acara apa? Acara pengukuhan di mana di Istiqlal sekaligus menjadi peserta penggembira di kegiatan di asrama haji. Akan ada bazar, akan ada seminar, akan ada doro-doro yang selama masa
masa muktamar kita. Itu kan insya Allah akan disiapkan oleh panitia. Nah, saya sih membayangkan ya Ustaz Asri misalnya kan, mungkin yang ikut berapa? Misalnya DPW 3 orang, dari DPD-nya tiga orang. Masa di sekolah ini yang mungkin nggak ikut. Kalau mungkin Ustaz ya ada gerakan ya, ada gerakan bersama buat apa? Buat sama-sama berangkat menuju Jakarta, menuju Jakarta. Ya di sana tuh ada kos-kos, ada FPP yang perlu yang perlu dihadirkan ya. Tapi ya coba kalau bisa dikuatkan apa ini kebersamaan itu tentu tentu ya punya suasana berbeda. Suasana berbeda. Ada yang masuk asrama haji ya, ada biaya yang ditanggung oleh mereka. Ya mungkin ada yang apa yang mungkin harus menanggung ya, menanggung. Apakah pribadi bersama-sama, mungkin tinggalnya di luar, tinggalnya di luar, tapi ya harus bolak-balik ke asrama haji kalau mau ikut acara selama 3 hari 4 hari di sana, atau bisa dipikirkan dan bisa disiapkan, siapkan. Ya saya mencari jalur-jalur nih, ya bagaimana caranya Iho bisa berangkat biayanya di sana, dan kalau di sana ada yang bisa disupport. Misalnya apakah mungkin kan nih tinggalnya gratis Ustaz Asri, Sefigrol. Ya tinggal gratis. Apakah di masjid atau ke rumahnya ikhwah atau ke pesantrennya ikhwah, ya kan? Nanti antara hal yang bisa dikomunikasikan sehingga benar-benar ini bisa bisa hadir di sana. Tentu ya ada panitia ya yang masih menyiapkan banyak hal ini Ustaz. Tapi ya kalau boleh memang ikhwah di dalam mulai mempersiapkan. Saya sih membayangkan ada rombongan dari Padang Ustaz yang naik bis rame-rame misalnya dari sana kan yang paling murah kan naik bis ya, atau kapal laut paling murah sampai tujuan. Ya kalau mau pas waktu ya paling gampang naik bis, ya kan? Dari Palembang seharian berangkat kan? Berangkat, ya ada yang sudah tiba di asrama haji. Kan dia itu mulainya apa? Mulai pada Jumat. Itu pendaftarannya Mas asrama haji. Karena Jumat sore udah mulai kegiatan. Udah. Ikhwah yang ikhwah yang peserta muktamar masuk muktamar, ya. Ikhwah yang ikhwah yang enggak itu dicarikan tempat tinggal kan? Karena biasanya rame-rame pada ke Istiqlal, pada ke Istiqlal. Ada yang mau 4 3 hari di sana atau ada yang mau sebulan, nah, itu bisa diatur. Tapi intinya kalau kalau hidup sekarang bisa disiapkan Ustaz tentu lebih lebih bagus lagi, ya lebih bagus lagi. Ini baru satu ya, belum lagi amanah untuk bisa mengikhtiarkan dana 1 juta 2 juta ya untuk ikhwah di marhala kita ini, masya Allah itu luar biasa. Tapi ya kalau saya pribadi Ustaz Fikrul, Ustaz, semua dinikmati. Yang jelas kan nggak ada yang marah-marah kan? Ustaz Fikri kalau nggak dapat 1 juta, infaknya di backlist dari tarbiyah. Itu kan nggak ada itu, nggak ada. Ya kita ini berikhtiar bersama sih kan, berikhtiar bersama. Ya pasti kalau duitnya kurang ya makanya tempe kayak gitu kan, tempe sama tahu. Ya kira begitu. Tapi kalau misalnya dananya cukup ya bisa lebih maksimal pelayanannya. Kira begitu ya. Nah, ini kita nih maksudnya bareng-bareng lah, bareng-bareng. Kita mau semua menikmati Ustaz. Ya, jangan ada yang marah-marah Ustaz. Ya, apalagi marah-marah memutuskan apa? Keluar dari kebersamaan. Wah, ini hati-hati nih, Zat. Kita nggak mau seperti cerita Nabi Yunus kan? Karena marah-marah dia, ya kan? Zahaba mughadiban, tinggalkan amanahnya, tugasnya akhirnya apa? Dapat ujian, masuk ke dalam perut ikan, kan? Nah, kita nggak mau. Kita mau menikmati proses semua yang kita ada. Ya, ini kebutuhan kita, ini yang kita inginkan. Kita mau menikmati semua proses yang yang akan kita lewati. Kira-kira begitu, Ustaz, dari saya. Mungkin ada hal yang mau sampaikan Ustaz Fikrul, Ustaz Asri, Supriyadi untuk hal kita ini dibikin pula yang lainnya. Dipersilakan. Oh iya sama GSD ya. Mohon Ikhwan bisa maksimalkan GSD-nya dan pelaporannya. Itu penting sekali itu ya. Dilaporkan. Oke, apa yang mau sampaikan Ustaz Fikrul atau Ikhwan yang lain? Mungkin bisa kita doakan juga Susupardi yang sedang sakit ya. Oh ya, insya Ya, Allah. syafa'an ajilan. Semoga cepat sembuh beliau dari sakitnya. Syafakallah Ustaz. Ya, bisa maksimal lagi dalam mengikuti tarbiyah lagi, Ustaz, insya Allah. Oke, Ustaz, insya Allah. Iya. Ada lagi Ustaz penyampaian lain? Cukup semuanya? Tadi sebenarnya yang maksimal 2 juta, minimal 1 juta. Iya. Ya, mungkin bisa dicicil, ya bisa diangsur-angsur untuk pembayarannya. Ya, jadi tidak mesti sekali lagi bayar langsung 1 juta, bisa sehari misalnya 10.000, sehari 15.000 bisa, sampai kemudian sampai 1 juta. Ya, Yang kedua Ustaz, itu yang kedua, itu sebenarnya bukan dari kantong kita. betul. Kita bisa ngajak siapa yang kita kenal, om kita, tante kita, teman kita kan, atau binaan kita saat itu bisa kita ajakin.
bisa kita Bisa ajak. kita klaim sebagai Kita punya anggota pengajian kita kenal, ayo. Nah, tentu ini kalau bahasa box luar biasa. Ini kan apa, orang paradai mau musyawarah Ustaz. Kalau program besar Ustaz, Masya Allah. Ya kan? Jadi bukan hanya Ustaz berinfak untuk istilahnya kegiatan pengajian. Ini wasilah itu penting Ustaz. Bangun pesantren wasilah. Musyawarah itu wasilah. Hanya kita mau kasih motivasi. Berinfak untuk wasilah orang musyawarah kan? Gitu. Ah, ya, oke. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada Ustaz, mungkin bisa cukupkan ya untuk hari ini. Kita tarbiyahnya. Semoga Allah kasih kemudahan kita bisa jumpa pekan depan, insya Allah ta'ala. Ya, bisa ditutup Ustaz Fikrul. ya. Taib syukran kepada Ustazana atas tarbiyah yang diberikan pada hari ini.